Namaku Aryan. Teman-temanku biasa memanggilku Rian. Aku tinggal di daerah Bandung Selatan. Hari itu aku menerima kabar duka bahwa nenekku meninggal dunia. Saat itu memang nenek sudah dalam kondisi sakit-sakitan. Umurnya pun sudah sangat tua. Sudah 88 tahun. Yang ku tahu kondisi nenek sudah memburuk kurang lebih 7 bulan. Nenek tidak bisa bergerak, hanya tidur dan makan pun sepertinya sudah tidak nafsu. Saat itu memang aku jarang sekali menengok nenek, karena boleh dibilang nenek atau ibu dari ayahku itu tidak begitu dekat denganku. Ada rumor yang bilang nenekku ini dulunya dukun, orang pintar lah, tapi ilmu hitam, membuat beberapa saudara, tante atau omku jarang mengunjunginya, termasuk ayahku. Namun ketika mendapat kabar sakit dari tetangganya nenekku itu, beberapa dari anak-anaknya mulai merawatnya. Suaminya atau kakekku sudah meninggal. Sebelum meninggal, aku pernah menjenguk nenek ketika sedang sakit. Dan aku sempat mendengar satu obrolan, karena nenekku ini mempunyai ilmu hitam, jadi membuatnya susah untuk meninggal. Tahayul, pikirku. Tapi setelah melihat keadaan dan dipikir-pikir, ya bisa saja terjadi. Tapi ya sudahlah. Pada akhirnya kami pun mendoakan yang terbaik agar nenek diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Tenang di sana dan sudah tidak sakit lagi. Ada yang bilang sakit adalah pelebur dosa. Waktu pun berlalu. Saat itu setelah 7 harian mengaji di sana, aku, ayah, dan beberapa saudara lainnya
memutuskan untuk menginap di rumah nenek. Rumah nenekku ini sebenarnya cukup besar. Ada 3 kamar, ruang tamu yang luas, 2 kamar mandi, yang satu di dalam, yang satu ada di luar. Halaman yang cukup besar, dan ada 1 ruangan yang memang hanya nenek yang boleh masuk ke sana. Entah ruang apa itu. Sedari aku kecil, ketika main di sana dan nenek masih hidup, nenek pernah bilang, pintu itu jangan pernah dibuka. Bahaya katanya. Sekarang aku mengingatnya lagi. Dan di umurku yang 22 tahun ini, aku jadi penasaran. Ketika itu, keluarga sedang mengobrol di ruang tamu. Aku melipir, beranjak ke belakang menuju ke ruangan itu. Ruangan yang pintunya tidak boleh dibuka itu ada di dekat dapur dan kamar mandi, diapit di antaranya. Aku coba buka gagang pintunya, ya terkunci. Aku coba cari di mana kuncinya, tidak aku temukan. Penasaranku mulai menjadi-jadi. Akhirnya aku mengambil garpu, lalu aku coba congkel pintu itu. Dan ketika pintunya terbuka, aku mulai mendorong pintunya dan masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam ruangan itu ternyata kosong. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Bahkan kursi, kasur, pajangan lainnya tidak ada. Ruangan itu kosong dan dindingnya dicat berwarna hijau. Ruangan ini kurang lebih ukurannya 2 kali 1,5 meter. Ini ruangan buat apa ya? Gudang kali ya? Aku pun melangkah masuk, melihat ke sekitar, dan kulihat langit-langit dari ruangan itu polos. Tidak ada lampu sama sekali. Bahkan ventilasi udara pun tidak ada di ruangan itu. Jendela atau lubang kecil untuk nafas atau udara masuk tidak ada. Jadi benar-benar lembab, gelap, dan untuk apa ruangan ini? Tiba-tiba ketika aku melangkah masuk ke dalam ruangan itu, terasa udara yang sangat dingin. Seperti angin yang sedang berhembus mengitariku. Padahal jelas tidak ada lubang atau apapun yang
membuat angin bisa masuk ke sana. Dan tiba-tiba saja aku mendengar suara teriakan perempuan tepat dari depan pintu. Dan ketika aku berbalik, ternyata itu tanteku yang histeris melihatku berada di dalam ruangan itu. Kontan semua keluarga menghampiri dan melihat ke arah ruangan yang tidak boleh kubuka itu. Ayahku berteriak, menyuruhku keluar dari ruangan itu, dan kenapa aku buka ruangan itu. Semua orang menyalahkanku. Seharusnya pintu itu tidak sama sekali dibuka. Akhirnya pintu itu kembali ditutup, namun karena ku congkel, pintu itu tidak bisa menutup dengan rapat. Aku pun dimarahi, diomeli seluruh keluarga besar. Aku tidak mengeluarkan sepatah kata pun, tidak mencoba juga untuk membela diri. Toh mereka pun akhirnya capek sendiri dan menyuruhku untuk jauh-jauh dari ruangan itu. Malam pun berlalu. Semua orang tidur di kamar, sedang aku lebih memilih tidur di ruang tamu, di sofa. Aku sempat heran kenapa keluarga besarku sampai semarah itu. Ya mungkin aku sudah melanggar pantangan yang dari dulu tidak pernah ada yang berani membukanya. Aku pun coba bersantai, memejamkan mata dan mencoba untuk tidur. Sampai terdengar suara pintu dibuka tutup. Kontan aku bangun dan ku tengok pintu ruangan itu tertutup dan terbuka dengan sendirinya, seperti ada yang memainkannya. Suaranya terdengar perlahan namun mengerikan. Aku pun berdiri dan mendekati pintu itu. Ada siapa ya di balik pintu itu? Begitu kataku, karena aku yakin pasti ada orang di balik yang memainkan pintu itu. Pintu itu masih dimainkan, dibuka tutup, dan terdengar dari balik pintu itu sebuah suara, entah perempuan atau laki-laki, tidak jelas, karena dia hanya berkata, seakan menyuruhku untuk tidak berisik. Penasaran, aku pun mendorong pintu itu sampai terbuka dengan lebar. Dan ketika ku buka pintu dengan lebar, tidak ada siapa-siapa di balik pintu itu. Bulu kuduku mulai berdiri merinding.
Dan ketika kau lihat lagi ke dalam ruangan itu, loh, ruangan itu terlihat lebih panjang dari sebelumnya. Yang ku tahu itu ukurannya 2 kali 1,5 meter. Kali ini panjangnya sepertinya lebih dari 2 meter. Lebih terlihat seperti lorong yang ujungnya sangat gelap. Sangat panjang lorong itu sampai tidak terlihat ujungnya. Kok? Dan tiba-tiba ada sebuah cahaya di ujung sana. Ujung dari lorong itu. Ini apa? Kok aku lihat kiri, kanan, ke belakang. Rumah nenekku ini nampak normal, hanya saja ruangan yang ada di balik pintu terlarang itu sangat panjang. Dalam hatiku ada yang memintanya masuk. Ada yang memintaku untuk masuk ke dalam sana. Tapi aku tidak berani untuk masuk ke dalam sana. Aku pun melangkah mundur sampai di belakangku ada sebuah tangan yang menahanku untuk mundur. Terasa sekali jari tangannya itu memegang bahuku, dan sebuah udara dingin mengitariku kali ini. Ada yang berbisik pada aku ketika itu, yang berkata, "Masuk, masuk, masuk." Menyuruhku untuk masuk ke dalam ruangan itu. Aku pun beranikan diri untuk menoleh ke arah kiri untuk melihat siapa yang ada di belakangku. Ketika kulihat, terlihat satu sosok berdiri di belakangku dan sangat menyeramkan. Bukan sosok kuntilanak, pocong atau apapun, tapi makhluk ini seluruh tubuhnya bersisik hijau, rambutnya panjang, matanya merah lebih besar dari ukuran manusia normal, giginya bertaring, dan kulihat ternyata badannya seperti ular. Menjulur, lidahnya panjang dan bergerak-gerak menyeramkan. Aku hanya bisa diam, langsung menutup mataku, sampai terasa ada yang mendorong tubuhku dan aku pun terjatuh. Begitu aku jatuh di lantai, refleks aku buka mataku dan aku berada di ruangan itu dengan pintu yang tertutup rapat. Kontan aku menggedor pintu itu sekuat tenaga. "Tolong, buka! Buka! Buka!" Dari ujung lorong terlihat ada satu sosok yang
seperti mempunyai tangan yang sangat banyak mendekat ke arahku. Dengan suara geraman yang sangat menyeramkan. Aku tidak mau melihat Cako berbalik ke arah pintu dan terus menggedor pintu itu. Mencoba untuk membukanya tapi tidak bisa. Sampai aku pun terjongkok. Jongkok di depan pintu itu, menutup mataku, telingaku, semuanya untuk tidak mendengar lagi sampai tiba-tiba saja Pintu itu pun terbuka. Dan ketika aku lihat, seluruh keluarga besarku ada di sana dan langsung menarikku keluar dari sana. Aku yang masih syok dengan apa yang kulihat tadi. Coba ditenangkan oleh keluargaku. Dan ketika itu hari sudah siang. Ibuku terlihat menangis sambil memelukku, termasuk ayahku. Beberapa saudara-saudaraku berkata, "Alhamdulillah, Alhamdulillah." Aku tidak mengerti. Mereka semua menangis melihatku. Ketika aku tanya kenapa, mereka bilang aku sudah hilang selama 4 hari, tidak ketemu. Ini menjadi mimpi burukku. Akhirnya pintu itu pun disegel dan tidak boleh ada yang masuk atau membuka lagi. Termasuk rumah nenekku. Kami tinggalkan begitu saja. Entah ruangan untuk apa itu dan apa yang dilakukan nenek dulu di sana, kami semua tidak pernah ingin tahu.